Oke Bang, oke Mas Muhammad, melihat kasus Fadil sudah naik ke penyidikan, Abang sendiri sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa ini? Artinya mengikuti juga nih dari awal kasusnya. Ya, jadi begini, setelah memang apa yang sudah pernah saya sampaikan di media sebelumnya, memang ini perkara khusus ya, yang memang harus ditangani dan dikawal dengan baik, karena ini adalah tindak pidana anak di bawah umur. Dengan proses yang sudah disampaikan oleh Humas Polres Jaksel, ya, bahwasannya perkara yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sudah naik sidik, ya, yang artinya ini sudah penyidikan. Ya, kalau proses penyidikan ini sudah dipastikan sudah cukup terang peristiwa pidana ya atau tindak pidana yang dilakukan dugaannya oleh terlapor. Ini proses yang harus disampaikan. Sidik otomatis apa yang disampaikan kemarin ya dalam berita sebelumnya, maka proses sidik ini selanjutnya akan dilakukan SPDP. Ya, apa SPDP itu? Surat perintah dimulainya penyidikan dari Polres Jaksel untuk dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, karena ini sudah masuk tahap penyidikan seperti itu. Oke Bang, artinya apa status dari ini menjadi tersangka nggak lama lagi ya Bang ya? Iya, jadi gini prosesnya yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pertama, ketika memang sudah gelar perkara dan ternyata dinyatakan berita sebelumnya adalah naik sidik, maka ini sudah dipastikan proses penyidikan ini sudah terang, cukup bukti ya, penyidik sudah menemukan ini adalah tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang pertama. Kedua, penyidik akan menerbitkan SPDP. Ini sesuai KUHP. Surat perintah dimulai penyidikan dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Karena ini Jaksel, maka dikirimkan kepada Kejari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dikirimkan SPDP, maka akan dikirimkan surat panggilan. Ini yang ketiga. Kepada mana? Kepada siapa? Kepada pihak pelapor dulu. Ya, ini sesuai KUHP. Ya, dikirimkan kepada pihak pelapor, kemudian setelah pelapor pemeriksaan akan dipanggil pihak terlapor. Tetapi perbedaannya dari sebelum pemanggilannya kemarin masih proses penyelidikan, ini sudah beda karena sudah ada imbuhan kata SPDP. Ya, yang dikirimkan panggilan kepada pihak terlapor. Senyatanya kalau sudah dipanggil ya pihak terlapor hadir ya dalam konteks SPDP tadi, maka proses penyidikan ini sudah bisa dipastikan akan lanjut untuk menetapkan tersangka dalam tindak pidana perlindungan anak seperti itu. Oke Bang, pemanggilan untuk terlapor apakah kemungkinan langsung ditahan si terlapor atau seperti apa Bang? Ya, jadi pengalaman kami ya ditambah dengan proses KUHP dan juga Perkapolri mengenai undang-undang khusus soal tindak pidana anak ini, ya saya bisa sedikit yakin ya proses saat setelah diperiksa ya pihak terlapor lalu akan dilanjutkan penetapan sebagai tersangka. Kalau sebagai penetapan sebagai tersangka dan ancaman hukuman pidananya itu di atas 5 tahun karena ini pidana khusus, maka secara hukum alasan subjektif objektifnya penyidik langsung akan mengeluarkan surat tahan atau surat tangkap dan tahan kepada tersangka tadi. Oke, setelah naik penyidikan, gelar perkara udah selesai, berapa lama proses untuk memanggil para terlapor dan pelapor sendiri? Oke, jadi setelah gelar perkara naik sidik, maka prosedural administrasi KUHP dan Perkapolri itu biasanya itu cepat ya, karena ini kan pidana khusus sekali lagi. Maka lex spesialis ini akan dilakukan oleh pihak penyidik. Pertama, SPDP diterbitkan dengan waktu yang tidak terlalu lama setelah gelar perkara. Misalkan kemarin bisa saja hari ini SPDP terbit, ya dikirimkan langsung ke Kejari Jakarta Selatan. Mungkin minggu depan antara Senin, Selasa, Rebo itu akan dipanggil mungkin pihak pelapor, ya korban. Kemudian biasanya karena ini prosesnya sudah cukup khusus, ya tidak lama setelah pemanggilan pihak pelapor, maka akan dipanggil pihak terlapor. Mungkin rentang medio 1 minggu sampai 2 minggu paling lama seperti itu. Nah, pemanggilan
pelapor sendiri dalam hal ini nih, kita untuk kepentingan apa lagi Bang? Jadi gini, memang ini prosedural sekali lagi Mas ya. Prosedural itu tentunya kan untuk memenuhi apakah ada keterangan tambahan baru ya, atau misalkan setelah gelar perkara penyidik memastikan ini ada pasal baru dari hasil gelar perkara tadi. Maka tentunya keterangan pihak pelapor akan terus disempurnakan gitu loh. Makanya ada pemanggilan tambahan kepada pihak pelapor. Nah, untuk terlapor, pemanggilan terlapor ini keperluannya untuk apa Bang? Artinya BAP tambahan atau memastikan atau apa? Tidak. Jadi kalau untuk naik sidik SPDP sudah terbit ya, kemudian pemanggilan pihak pelapor, maka sesuai prosedural hukum acara pidana ya dan Perkapolri ini bisa langsung pemeriksaan terakhir. Ya, karena pengalaman kami menangani perkara-perkara pidana anak atau wanita ini biasanya Mas diperiksa langsung keluar surat penetapan tersangka. Oleh karenanya kalau ini surat penetapan tersangka keluar karena pidananya diancam di atas 5 tahun ya, yang disangkakan awal tadi, maka secara hukum bisa langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Artinya bukan panggilan sebagai saksi lagi tapi tersangka ya Bang, panggilan menetapkan tersangka ya. Proseduralnya masih saksi. Oke ya, prosedurnya masih saksi. Tetapi setelah pemeriksaan ya, misalkan 1 minggu setelah itu ya pemeriksaan, maka langsung terbit surat penetapan tersangka. Pada umumnya dalam perkara pidana anak seperti ini.